Halo, Dewi balik lagi. Atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin, nama gue Dewi. Welcome to Glam Dewi. And let me introduce myself in English. I'm Dewi, I'm from Indonesia, I'm Indonesian, and I stay in Jakarta. I don't really talk in English, I don't practice my English a lot, so it's kind of frustrating for me to speak in English. But at least for my introduction in this video, I'll try my best. Okay. Here's the thing. My friend from Instagram, NYC Fragrances, just made his own channel, and he tagged me in his recent video, which is five best smelling fragrances tag. And I'm very honored, I'm very excited, I'm so thrilled to share my opinion, my list. But I'm struggling for my English because I don't really think I can describe fragrances in English as much as I can in my Indonesian. And I usually just do fragrance review videos in Indonesian. So I've talked to him through DMs, and I told him that I can only speak in Indonesian. So I will do the tag. I will try to make this video but in Indonesian, and I will try to put the subtitle in English here, so NYC Fragrances and all of you that English speaker only who don't speak Indonesian can also understand what I'm trying to say in this video. Okay, so after this I will talk in Indonesian as always. Okay. List kali ini gue di tag sama NYC Fragrances, salah seorang fragrance lover yang gue kenal lewat Instagram, dan gue suka share opinions lewat komen, lewat DM sama dia, dan dia udah bikin channel sendiri, baru bikin channel, dan gue seneng banget. Dan ternyata di salah satu videonya dia nge-tag gue, dan iya, gue seneng banget, tapi gue agak sedikit nervous because biasanya gue mix antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan gue nggak bakalan bisa untuk full bahasa Inggris karena bahasa Inggris gue jelek banget. So gue akan lakukan ini dalam bahasa Indonesia. List yang masuk ke list gue, karena jujur aja koleksi gue lumayan berkembang di 2018-2019 ini, banyak pertambahan, dan menurut gue aromanya unik-unik, enak-enak, dan susah untuk dipilih. Sementara gue dikasih 5 best smelling fragrances. Oke, dan jadi gue mikir, dan akhirnya ya udah, gue merem dan gue ambil aja. Oke, ini adalah 5 yang menurut gue saat ini best smelling fragrances. Yang pertama adalah Frédéric Malle, Portrait of a Lady by Dominique Ropion. Dominique Ropion adalah perfumer favorit gue. Dia bisa mengkreasikan aneka rupa parfum yang menarik di hidung gue. Bahkan aroma yang kadang menurut gue nggak cocok buat gue pun unik menurut gue. Dan ini adalah yang menarik dan unik dan enak di hidung gue. Tidak semua orang menyukai ini, tapi pada saat orang itu suka, itu akan suka banget. Karena aroma rose-nya beda aja. Di Portrait of a Lady yang newer version yang gue punya, ini dia lebih sharp, lebih dingin. Rose-nya tuh yang rose di musim dingin, yang dingin gitu, tapi dikelilingi dengan aroma hangat. Banyak banget aroma hangat di sini. Ada insensi yang sedikit smoky, tapi di yang newer version nggak terlalu berasa insensi. Berasa tuh lebih ke sharpness, green, earthy-nya sedikit hangat, tapi agak aroma earthy, kayak ada aroma tanah basahnya gitu. Tapi tetap ada kehangatan dari tanahnya, tapi basah, jadi agak dingin gimana gitu. Jadi balance antara ada dingin dan hangat, terus ada sharpness-nya yang langsung kecium di hidung tuh, kayak bikin penasaran di hidung gue. Portrait of a Lady. Apalagi ya, ada ambernya, ada. Nah, peculinya di sini tuh mungkin ya di hidung gue, yang itulah yang membuat dia berkesan green and sharp. Nggak semua orang suka, to be honest, nggak semua orang suka, tapi ini adalah parfum yang menurut gue best rose fragrance, unique
rose fragrance yang unik banget, aroma rose yang unik dan menarik menurut gue. Oke, Portrait of a Lady by Dominique Ropion for Frederic Malle. That's my number one. Nggak ada urutan sih sebenarnya, just ya yang pengen gue share aja. The next one adalah yang klasik, bisa dibilang vintage, tapi yang gue punya bukan vintage version, but still menurut gue ini adalah best smelling designer level fragrance, karena basicnya gue suka parfum vintage dan aroma ini sangat classy and classic. Di antara semua aroma classy and classic, ini adalah my favorite. Kalau di Indonesia yang udah nonton video-video gue mungkin udah tahu kalau pas gue bilang ini adalah parfum kesukaan Bung Karno, presiden pertama Indonesia. Ini adalah Shalimar by Guerlain. Botolnya yang gue punya ini bukan yang vintage version, ini adalah yang di original, bukan flankernya. Mungkin flankernya ada yang lebih enak, I'm not sure, but for me ini just perfect, like best smelling fragrance for designer from Guerlain. Bukan Guerlain Le Materienya, no. Ini adalah Guerlain yang biasa dijual bersama dengan Le Petit Robe Noir atau Mon Guerlain atau yang lain-lain. For me, this is like the best. Ada balsamicnya, ada spicy-nya, terus aroma hint of rose, hint of floral, tapi nggak terlalu berasa floral. Ada manisnya sedikit, tapi nggak terlalu manis. Sangat warm, sangat aroma spicy yang familiar buat gue, buat hidung-hidung orang di Indonesia tuh gue ngerasanya aroma spicy-nya ini rempah-rempah yang familiar aja aromanya, nggak terlalu berkesan India or Timur Tengah. Just amazing, I love it. Terus ada insensinya juga, jadi bener-bener sedaktifnya dapat dan agak animalic. I love animalic fragrance. Gue suka aja. Ya, selera gue buat perempuan-perempuan atau selera di Indonesia, gue termasuk yang sedikit celeneh sebagai penyuka parfum, tapi gue suka aroma yang insensi, udi. Ini bukan udi, but I love my oud scent. Dan yang gue suka di sini balsamic, warm, spicy, insensinya gue dapet banget. That's why gue bilang Bung Karno itu punya selera yang oke banget, terutama untuk Shalimar di zaman itu. Gue bilang wow, karena nggak banyak juga yang tahu niche fragrances, dan Shalimar ini menurut gue amazing. It's warm, it's nice. Ya, biasanya gue pakai sebelum tidur ya, buat aroma yang bikin calming, yang bikin nyaman buat gue. Guerlain Shalimar. Oke. Ini adalah yang kedua. Taruh situ aja deh. Ya, taruh situ aja. Geser dulu dikit. Oke, yang ketiga ini adalah yang membantu gue masuk ke dunia fragrance, niche fragrance. Ini adalah parfum niche pertama yang gue beli di koleksi gue di 2018, I think. Perkenalan gue ke dunia niche lebih jauh dan bikin gue tambah kepo karena menurut gue sangat unik. Ini sangat special, very close to my heart, and very menurut gue ini very best smelling fragrance. Yang ini lebih ke cewek. Kalau yang dua tadi sebenarnya cewek cowok bisa pakai. Ini juga sebenarnya gue nggak pernah mengklasifikasikan parfum ini buat cowok atau cewek, tapi mungkin untuk sebagian besar cowok ngerasa ini terlalu manis, ini terlalu feminin, but I just love it. Untuk keluaran dari Maison Francis Kurkdjian de Dijon Oud Satin Mood, ini termasuk yang lebih ke arah feminin, agak berkesan feminin karena very gourmand, very sweet, but gak menutup kemungkinan buat cowok pakai, dan aromanya best smelling fragrance for me. Like, gue sebelumnya gak pernah mengendus aroma seperti ini. Gue tidak pernah mengendus aroma oud yang very smooth, very rounded, very dibilang clean, tapi bukan clean yang kayak bersih, kayak piring bersih, tapi dia ada molekulnya tuh agak berat
padat tapi smooth banget gitu aromanya. Terus ditutup dengan aroma rose-nya juga yang very bold, bukan rose yang fresh gitu, yang hint of rose yang fresh, no, rose-nya juga yang thick gitu. Kalau nggak salah dia pakai oud dari Laosian oud, terus habis itu dia pakai rose of Turkish or Bulgari, I'm not sure, pokoknya image-nya itu adalah rose yang dark gitu, yang tebal, bukan kayak Thai rose yang fresh and tea like gitu, no, bukan yang spring rose gitu, yang yang feminine rose, no, it's very seductive rose. Terus habis itu ditutup lagi dengan vanilanya yang tebal, yang manis, yang intens, yang delicious vanilla. So langsung ingatan gue terbawa pada momen-momen dimana it is very very nice. It was very nice, dan ini adalah parfum dengan aroma yang sangat-sangat enak. Enak, oudnya enak, rose-nya enak, vanillanya enak. Yang nggak enak adalah harganya nggak enak, mahal. Oke, it is niche. Jadi, dan di antara parfum-parfum dari Maison Francisco Kurkdjian ini termasuk yang agak tinggi harganya, bukan yang paling tinggi right now, tapi ya ada Baccarat 540 di situ. Tapi buat gue, I just love Oud Satin Mood. Oud Satin Mood from Maison Francisco Kurkdjian. Cuman di spray di 1, 2, 3, 4 itu udah all day amazing. Pokoknya SPL-nya luar biasa, ini staying power-nya luar biasa. Frederic Malle juga sama untuk Portrait of a Lady. Itu lingers-nya luar biasa. It stays di kulit gue, aromanya tuh bener-bener indah banget. Rose-nya tuh enak banget. Untuk Shalimar, untuk level designer fragrance, dia termasuk yang staying powernya ada banget. Walaupun udah yang formulasi, bukan yang vintage yang gue punya, tapi still performance projectionsnya oke untuk Shalimar. Oke, yang ketiga Oud Satin Mood dari Maison Francisco Kurkdjian, of course masuk favorit gue. Untuk mungkin ada yang bertanya-tanya yang suka ngikutin gue, tahu kalau gue suka Oud Bouquet dari Maison Lancôme, ya itu masuk juga. Tadi gue galau mau masukin sini, tapi ada beberapa parfum yang menurut gue just amazing, just very harus masuk ke list 5 ini. So yang berikutnya, dua berikutnya gue nggak punya full bottle nih. Gue belum punya, dan gue berharap suatu hari gue akan punya. Dulu gue beli decannya, gue minta decannya dari teman gue, Om Tim. Dan begitu waktu itu gue beli beberapa, gue punya beberapa decan, dan pas gue endus sih yang satu ini, gue langsung wow, this is nice, this is a very unique, amazing oud scent. Gue langsung bilang, wah gila, ini sih oudnya enak banget gitu. Itu tidak lain adalah, ini gue punya vial kecilnya dikasih sama Om Indro, salah satu fragrance lover, adalah Xerjoff Alexandria 2, atau biasanya teman-teman di komunitas panggilnya Alex 1, atau di Fredcom in general panggilnya Alex. Oke. Si Alex 2 ini indah banget. Aromanya itu adalah aroma oud. Kalau tadi Oud Satin Mood, basic oud and rose, dikasih vanilla. Kalau Alexandria 2 adalah oud dikasih lavender. Jadi oudnya tuh tebal, oudnya tuh sedikit berbeda sama sorry ya, gue sambil buka kerepean as always. Oudnya tuh sedikit berbeda dengan yang ada di Maison Francisco Kurkdjian. Ini lebih berasa sedikit lebih woody dan lebih keluar oudnya. Kalau yang di Oud Satin Mood, mungkin kalau lo mencari aroma oudnya, orang akan kecewa karena nggak berasa woody. Sementara kalau untuk yang Xerjoff, nanti mungkin gambarnya bakalan gue taruh sini ya. Untuk Alex 1 atau Alex 2, oudnya tuh berasa, tapi very smooth, very intense banget. Ditambah dengan aromatik lavender. Lavendernya tuh bukan kayak yang berasa lavender banget, tapi lingersnya tuh bikin aroma oudnya jadi soft lingers, lebih airy. Tadi gue udah oles di sini, dan aromanya tuh masih berasa banget. Tiap kali gue endus, gue tahu ini adalah Alexa, ini adalah Alexa. That amazing Alexa. Alexa enak banget, dan best smelling from Xerjoff. Kalau gue suruh bikin list dari Xerjoff yang pernah gue endus,
Of course, Alexa is my top 3, pasti masuk ke top 3 gue. Gue nggak terlalu punya banyak dan gue nggak terlalu endus banyak untuk dari Xerjoff, tapi Alexandria tuh wow. Buat orang yang suka aroma yang intens, mungkin yang SPL-nya Beastie, Monster, or anything, mungkin Alexandria tuh nggak masuk, maksudnya agak nanggung. Terus buat yang suka yang light and airy juga nggak masuk juga, karena dia agak berat karena ada oud-nya, walaupun dia lingersnya tuh agak aromatic, lavender and aromatic wood, tapi staying powernya tuh ada banget. Jadi dia tuh eksis terus aromanya, walaupun dia nggak yang loud, dia nggak berisik, dia tebel, dia eksis, tapi nggak berisik, nggak yang aromanya tuh nggak yang makbul gitu, nggak yang wow heboh, tapi tebel dan rounded dan very very nice. Alexandria 2 from Xerjoff. Segitu cintanya gue, tapi gue belum punya botolnya. Itu adalah parfum keempat gue yang gue cuman punya vial kecil imut unyu-unyu ini. Thank you sekali lagi buat temen gue, buat my brother Om Indro yang udah sharing the small part of Alexandria 2. Okay. The next one adalah yang auranya sebenarnya agak mirip sama Alexandria 2. Kenapa gue harus masukin ke list ini? Karena menurut gue ini aromanya menarik dan boleh dibilang I think masuk ke kategori top best juga, walaupun gue tadinya jadi agak ragu. Gue punya banyak vintage, gue punya beberapa designer yang menurut gue menarik juga untuk gue masukin ke list ini. But untuk saat ini, untuk dalam minggu ini, gue tuh bener-bener yang gila, gue ini gue suka banget, ini enak banget. Itu adalah dari, ini gue angkat pun nggak ketahuan ya, karena ini adalah botol Diken dari kembali Om Indro yang selalu ngeracunin gue dengan racun-racun yang sangat poisonous yang aduh sampai batuk gue, sampai pas gue buka gue nus gini aja, gila ini enak banget. Gue langsung ini enak, sampai mengumpat gue bilang ini enak gitu. Ini adalah Initio Parfum Oud 4G. Gue bilangnya Oud 4G atau Oud 4, dia tulis di situ. Ini adalah Oud for Greatness. Sebenarnya lingersnya hampir mirip dengan Alexandria 2 dari Xerjoff, tapi ini lebih airy version, lebih drier version, lebih kering lingersnya, lebih buat lo yang ngerasa kalau Alexandria 2 itu agak terlalu berat, terlalu maskulin, terlalu udah dipanggil makan malam. Okay, so terakhir adalah Oud for Greatness, atau biasanya gue singkat Oud 4G. This is not 3G, this is 4G. For greatness, for amazing greatness. Biasanya gue bilang ini adalah kayak airy version of Alexandria 2, or gue merasa di sini ada kemiripan dengan Maison Francis Kurkdjian de Jean Baccarat Rouge 540, tapi versi darkernya, versi noir, versi intense extrait de parfum. Apa maksudnya? Ada aura darknya, tapi gue mendapat lingers yang mirip dengan Baccarat 540. Entah aroma manisnya, entah aroma airy-nya yang kayak berasa light and airy dari Baccarat-nya itu gue merasa ada di sini. Tapi yang ini kayak habis ketuang minyak oud. Jadi smells like heaven sebenarnya. Smells like heaven, bukan something devilish, bukan sesuatu yang jahat, aura jahat. No, smells like heaven. Very great smelling fragrance, but lebih berkesan dark aja. So gue bilang ini adalah Baccarat Rouge 540 versi noir intense. Atau biasanya gue ledekin karena tampilannya untuk yang Oud for Greatness itu agak-agak pakai simbolik yang mengundang konspirasi teori. Jadi gue bilangnya ke teman-teman tuh, gue bilang ini nih kayak Baccarat 540, tapi kena Baccarat 540
touched by Illuminati. Like very jatuh deh. Ya kayak Baqarah 540 yang kena sentuhan Illuminati somehow, like bikin penasaran terus. Ada sisi misteriusnya, light, tapi it's haunting and very dry. Sayangnya staying powernya nggak sehebat si Alexandria 2, nggak sehebat Uchatin Mood, nggak se-wow mungkin buat sebagian orang Baqarah 540 yang staying powernya ada terus, walaupun di hidung gue nggak bisa ngendus terus. Gue udah bilang di video gue sebelumnya kalau ada efek dari si Baqarah itu gue nggak bisa nge-track aroma itu terus. Ada I don't know, mungkin ISO supernya atau gimana, but ini gue bisa endus terus dan aromanya mirip dengan Baqarah 540 versi noir or touched by Illuminati. Oke, itu dia list gue 5 great smelling fragrances in my collection. Currently, karena gue bingung aja, semuanya menurut gue enak-enak. Thank you so much for NYC Fragrances for tagging me in his video. I'm very very honored, and yeah, I would like to tag all of my friends from Indonesian fragrance reviewer, Indofrags. Ada juga, there's also Adrian Wangi, Gunawan Gowi, and who else haven't I mentioned? I don't know. All Indonesian fragrance reviewer, Leroy Black, and all fragrance reviewer out there who saw my video. I don't know who else would I tag, but thank you if you would like to join this tag, because it is very intriguing, very what is it, kind of hard to pick if you have many in your collection. Okay, thank you so much for watching. See you in my other video. Bye.